rise and shine, rise and shine. Halo teman-teman Resensian, jadi hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu teman saya, orang Indonesia, asli Magelang, yang sejak kecil sudah punya mimpi pingin keliling dunia. Orang Lembah Tidar Magelang, namanya Bapak Aziz Nur Wahyudi, di mana sekarang ini beliau bertugas sebagai salah satu diplomat di Kedutaan Besar Indonesia di negara Rusia. Ikuti obrolan kami ya melalui Zoom. Halo Mas Aziz, apa kabar? Baik, selamat pagi waktu Moskow buat teman-teman Resensian di seluruh mana saja berada. Selamat pagi dari Moskow. Gimana Mas kondisi cuaca di Rusia sekarang ini? Cuaca di Rusia sudah membaik ya dibanding minggu lalu. Masih akhir musim dingin yang mendekati musim semi. Tetapi musim dinginnya di Rusia ini kan lebih lama dari musim panasnya. Kalau saya cek saat ini dari suhu udaranya pagi ini hangat sekali. Pagi ini minus 4. Ini sudah hangat karena minggu lalu kami sempat mengalami minus 30. Jadi jadi ini kata orang ini winter terburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika di sini sekarang minus 4, kami sudah bahagia. Matahari di luar bersinar dan nanti siang setelah acara ngobrol-ngobrol ini kami mau jalan-jalan menikmati matahari. Kata Pushkin, what a beautiful day between snow and sun. Jadi ada salju dan ada matahari. Pak Aziz, saya dengar Pak Aziz ini katanya orang Magelang. Nah, saya sangat tertarik untuk cari tahu lebih dalam lagi tentang Pak Aziz, Mas Aziz ya. Bener nggak sih katanya kalau dari kecil itu sudah punya mimpi pingin keliling dunia, Mas Aziz? Iya, iya mimpinya anak kampung ya, dari Magelang. Gimana sih pengen melihat dunia, karena waktu itu terinspirasi sama ini program TV Dunia Dalam Berita. Jadi setiap jam 9 malam saya itu selalu jadi setiap jam 9 malam saya itu nunggu di depan TV Dunia Dalam Berita karena pengen tahu apa saja sih dan mulai menghafalkan ibu kota negara. Kemudian kalau lihat Dunia Dalam Berita itu rasanya sudah terbawa dari ke luar negeri gitu. Jadi senang sekali, ditambah sebenarnya ada mata pelajaran sejarah yang waktu itu cerita tentang sejarah dunia dan rasanya itu senang sekali. Kayaknya membayangkan ya kalau diterangin sejarah dunia, revolusi Perancis, kemudian bayangan kita itu kayak kita itu dibawa ke negeri antah berantah gitu, ke Perancis, mendengarkan cerita, punya fantasi, wah ini sepertinya di negeri dongeng. Ya, itu yang membuat mimpi-mimpi itu menjadi suatu semangat untuk terus meraihnya. Jadi ya namanya orang dari Magelang ya, orang dari bawah gunung, kalau ngelihat luar negeri tentunya penasaran lah waktu itu gimana sih rasanya melihat salju, melihat gedung-gedung tua dan membuktikan cerita sejarah itu. Nah, jadi begitu ceritanya Mbak Monik. Awal-awalnya ya karena mimpi aja betul. Iya. Waktu itu masih usia berapa Mas Aziz? Saya SD kelas 6, saya itu sudah memutuskan pengen jadi diplomat. Wow. Kebetulan ada kakak saya yang tertua, waktu kakak saya yang tertua itu sempat ke Amerika, saya itu dikirimi satu kartu pos. Kartu pos ada gambar Amerika yang bagus sekali gitu. Kemudian saya nanya, gimana ya caranya kalau pengen bekerja di luar negeri. Jadi waktu itu diceritakan ada beberapa pilihan, saya ingat sekali. Buat anak kecil yang paling gampang pilot. Katanya kalau pilot itu pasti terbang ke luar negeri bawa pesawat. Nah, kemudian yang kedua, jadi cara gampangnya untuk mau bilang menjadi cendekiawan atau ini jadi profesor aja, biar nanti sekolah di luar negeri.
Nah, atau jadi diplomat. Nah, saya pertama saya dari kecil pakai kacamata. Jadi cita-cita pilot sudah tidak mungkin gitu. Jadi kemudian yang kedua, saya juga nggak pinter-pinter amat gitu ya. Jadi bayangan saya kalau jadi profesor, waduh, wah sekolah ke luar negeri nih gitu, masih belum tahu nih mau seperti apa gitu. Nah, terus akhirnya ya sudah, gimana caranya sih bisa jadi diplomat, kerja di luar negeri. Nah, oleh karena itu mulailah dari situ saya mengukur diri sendiri dari kecil itu nilai lebih saya di mana, kemampuan saya yang lebih dibanding teman-teman saya di mana. Disitulah mulai penasaran gitu. Apa sih yang bisa untuk meraih cita-cita saya itu apa gitu. Ya karena kalau kecil kan orang-orang misalnya biasanya dokter, biasanya insinyur gitu ya. Saya enggak, saya diplomat gitu dan saya serius belajar ilmu sosial. Jadi kalau ditanya matematika, fisika ya mohon maaf gitu. Saya enggak. Dulu di SD mana, SMP, SMA masih ingat ya? SD saya namanya SD Rejowinangun 10, sekarang sudah nggak ada, sudah diganti namanya jadi SD Magersari 2, ya karena mungkin ini sekolah benar-benar di kampung. Teman saya masih ingat semuanya, kami itu ber-36, satu SD, satu angkatan, satu kelas. Nah, dari 36 itu saya masih kontak semua dengan teman-teman itu, ada beberapa yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri juga. Meskipun kami anak-anak kampung ya, ada teman yang akhirnya juga beasiswa ke luar negeri, kemudian SMP saya di Magelang juga, SMP 3, kemudian SMA 1 Magelang. Nah, ini membuat cita-cita saya mulai terukur lah ketika saya masuk sekolah itu. Memang saya sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan sosial dan bahasa. Nah, kalau disuruh ngitung kimia, fisika, ya itu saya harus kerja kelas mungkin 5 kali untuk belajar. Tapi kalau untuk belajar ilmu sosial, saya sangat senang. Tapi ketika harus mempelajari ini buat teman-teman yang mungkin punya anak, punya ponakan, punya adik gitu ya. Jadi akhirnya memang intinya kita harus tahu gitu kelebihan kita di mana dan tidak perlu dipaksakan. Saya benar-benar waktu itu menikmati sekolah saya di jurusan ilmu sosial dan saya tidak tertarik sama sekali dengan ilmu-ilmu ilmu IPA. Nah, tapi saya bertanggung jawab. Artinya ketika saya belajar ilmu sosial, saya harus maksimal dan bertanggung jawab atas apa keinginan saya. I know what I want, Mbak. Jadi itu intinya. Jadi dari situ saya mulailah membuat my own path. Jadi jalan saya sendiri untuk meraih cita-cita. Dan saya juga heran cita-cita saya itu nggak berganti gitu ya. Kok ada ya? Saya sendiri suka heran. Berarti itu juga Pak, artinya dari kecil sudah ngerti panggilan hidupnya akan menjadi seperti apa ya, Mas Asis ya? Iya, dan dari situ saya membuat jalan saya itu tadi. Dan tidak hanya diam, ketika saya mau menjadi diplomat, saya mulai tahu apa yang harus saya lakukan. Saya itu tadi, pertama adalah belajar bahasa. Karena pasti saya akan banyak ketemu orang dari berbagai negara, maka saya harus belajar bahasa. Nah, ini yang mulai saya lakukan dari dasar. Nomor 1 itu. Kemudian yang kedua, saya memulai mulai belajar yang ilmu sosial untuk mendukung. Seperti tadi saya suka sejarah, saya suka ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang lainnya, pengetahuan umum. Saya suka membaca geografi. Jadi saya itu hafal ibu kota. Mulai hobi saya itu melihat peta. Mungkin bagi anak zaman segitu ini ngapain sih gitu ya, melihat peta, buka-buka peta, terus nandain peta, baca ibu kota. Handphone belum punya, telepon masih telepon biasa, yang bayarnya juga masih mahal, email belum ada, jadi yang ditunggu-tunggu adalah surat cinta.